Suami Dadakan karya autor Neneng Susanti. Bab ke-7. Selamat mendengarkan. Setelah kunjungan ke panti asuhan dan makan di pusat jajanan, akhirnya keduanya memilih untuk pulang. Reza yang seharian ini berada di luar rumah sudah merasakan tubuhnya yang lengket. "Aku mau mandi," ucap Reza yang langsung melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. "Iya, aku siapin bajunya ya, Mas." Melisa dengan cekatan menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Piyama tidur beserta pakaian yang lain sudah tersusun rapi di atas ranjang tempat tidurnya. "Mel, baju!" teriak Reza dari dalam kamar mandi. Dengan langkah gontai, Melisa membawa baju untuk diberikan pada suaminya itu. Lain kali tuh dibawa biar nggak teriak-teriak. Batin Melisa yang mendengus kesal. Melisa yang juga sudah membersihkan tubuhnya hanya berguling di tempat tidur bermain ponsel. Sedangkan Reza sejari tadi di lantai bawah berada di ruang kerja bersama papanya. Lama ia berselancar di dunia maya, sampai tak terasa matanya mulai mengantuk dan terlelap dengan ponsel masih di tangannya. Reza yang sudah menyelesaikan urusannya dengan papa, langsung kembali ke kamar. Dilihatnya sang istri yang sudah terbuai di alam mimpi tanpa memakai selimut. Terlihat baju piyama yang dikenakannya sedikit tersingkap, memperlihatkan sedikit bagian pahanya yang putih mulus. Reza meletakkan tangannya di pinggang dengan kepala menggeleng. "Halal sih halal, tapi gue belum siap," decak Reza sambil menyelimuti tubuh mulus istrinya. Ia kecup keningnya dengan lembut sembari mengusap pucuk kepala Melisa. Ada rasa nyaman di hati Reza saat bersama gadis yang dinikahi secara mendadak itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hawa dingin karena gemericik-gemericik di luar membuat siapapun hanya ingin bersembunyi di balik selimut. Begitupun dengan pria yang kini sudah menarik tubuh istrinya masuk ke dalam dekapannya. "Diem ya, jangan teriak," kakek Reza sebelum ia memejamkan matanya. Akhirnya keduanya pun terlelap di balik selimut yang sama sambil berpelukan. Melisa mengerjapkan matanya. Ia mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya dari buaian mimpi semalam. Terasa berat di bagian perutnya hingga sulit untuknya bergerak. "Loh, kok aku tidur sama Mas Reza?" Melisa yang bingung hanya berusaha melepaskan pelukan suaminya, mengangkat perlahan tangan Reza dari atas perutnya. "Berat banget sih," gerutu Melisa. Reza yang terusik dengan usaha istrinya itu justru semakin mengeratkan pelukannya. "Mas," ucap Melisa pelan. Tak ada jalan lain selain membangunkan suaminya sebentar. Jawab Reza dengan deheman kecil tanpa membuka matanya. "Aku mau bangun, bisa angkat tangan Mas Reza sebentar nggak?" Reza membuka matanya, dilihatnya wajah sang istri yang sedikit berantakan, namun terkesan lebih cantik dari biasanya. "Masih pagi," ujarnya kembali menutup matanya. "Mas Reza nggak kerja lagi?" tanya Melisa. "Masih ngantuk, Mel." Melisa yang pasrah akhirnya diam. Ia merasakan degup jantung suaminya lebih normal darinya. "Kamu diem, nanti ada yang bangun. Aku lagi usaha buat dia anteng, kamunya jangan usil." Melisa hanya melongo dengan bisikan suaminya. Ia sedikit tak paham dengan apa yang dikatakan Reza barusan. Bangun? Apanya yang bangun? Bukannya dari tadi udah bangun. Lalu buat apa menahanku seperti ini? Ya Tuhan, aku bisa mati muda menikah dengannya karena serangan jantung. Reza menggeliat saat sinar matahari benar-benar sudah menerangi kamarnya lewat ventilasi jendela. Ia menikmati wajah istrinya yang kembali tertidur dengan nyenyak. Reza menggeser tubuhnya pelan agar tak membangunkan Melisa. Ia beranjak bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Suara air kran ternyata mengusik telinga Melisa. Ia telanjak kaget saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. "Ya ampun, aku kesiangan." Lagi-lagi mata polosnya harus kembali menikmati dada polos milik suaminya. Sisa kebasahan sehabis mandi yang mengguyur dari rambut basahnya membuat Reza terlihat semakin tampan. "Jangan lama-lama liatnya, nanti jatuh cinta," goda Reza saat melihat istrinya menatapnya dari tempat tidur. Melisa memicingkan matanya, lalu berlari ke kamar mandi dengan cepat. Sikapnya membuat Reza tertawa terbahak-bahak. Ia berjongkok di kamar mandi sambil meremas baju bagian dadanya. Kenapa selalu begini sih rasanya? Reza yang sudah rapi dengan pakaiannya hanya tinggal menunggu istrinya memakai dasi untuknya. Sekeluar Melisa, ia langsung memberikan benda itu. "Pakaikan ya," titah Reza. Melisa yang awalnya bingung akhirnya menurut.
Mas Reza ketinggian, ucap Melisa sambil melingkarkan dasi di leher suaminya. Kamunya yang pendek, jawab Reza terkekeh. Enak aja. Ah, ceris Reza saat dasinya terlalu keras ditarik. Wah, kamu mau bunuh aku ya? Reza mencondongkan tubuhnya. Wajahnya kini tepat berada di hadapan Melisa. Hanya hidung mancungnya yang menjadi penghalang. Melisa menggeleng dan berusaha menghindar. Namun usahanya gagal saat pinggang rampingnya sudah ditarik paksa oleh suaminya. Aku akan hukum kamu. Bisiknya pelan namun membuat Melisa ketakutan. Maaf mas, aku minta maaf. Ucap Melisa lirih. Reza semakin mengeratkan pinggang Melisa. Ia susupkan kepalanya di sela leher istrinya. Terdengar rintihan lembut dari bibir gadis yang dibuatkan tanda merah dari. Itu hukuman untukmu, ucap Reza dengan senyum menggoda. Terlihat napas Melisa yang memburu. Ia syok dengan perlakuan suaminya. Tak tega melihat istrinya sudah berkaca-kaca. Reza pun langsung memeluknya. Maaf, bisiknya dengan nada penyesalan. Melisa membalas pelukan suaminya dan menganggukkan kepalanya tanda ia memaafkan. Reza mengurai pelukannya dan menangkup wajah istrinya sudah hampir meneteskan air matanya. Sini, balik hukum aku, ucapnya sambil menunjuk sisi kiri lehernya. Enggak, jawab Melisa cepat. Ya udah, ini aja deh. Kini telunjuknya sudah berada di pipi kanannya. Melisa menggelengkan kepalanya lagi, ia menunduk menahan malu. Mau aku hukum lagi? Masih banyak tuh yang kosong. Reza meraba leher istrinya dengan lembut. Hadiah sama hukuman sama aja, protes Melisa kesal. Iya, sama-sama enak kan, ledek Reza. Selamat siang, Pak. Sapa Viana, sekretaris cantik Reza. Siang, Vi. Pak, ada tamu di dalam, ucap Viana memberitahukan pada bosnya. Reza mengernyitkan dahinya kemudian memilih langsung masuk ke dalam ruangannya tanpa bertanya lagi. Wih, bos datang siang banget, sapa Ardi yang duduk di sofa. Gue kira siapa? Dengus Reza langsung membuka jasnya. Gue mau minta konfirmasi dari seorang Reza Rahadian Wijaya, ucap Ardi penuh penekanan. Mau apa sih lo? Reza tak menggubris omongan sahabatnya itu. Ia memilih membuka satu demi satu berkas di atas meja kerjanya. Cewek gue lihat lo semalam sama cewek rambutnya panjang, tanya Ardi penuh rasa penasaran. Wih, cewek lo keren banget, jawab Reza sambil bertepuk tangan. Maksud lo? Iya, bisa lihat kuntilanak. Reza tertawa kemudian melempar tutup bolpoin ke arah Ardi. Gue serius, 2 tahun ini gue tahu lo gak pernah deket sama cewek manapun. Tatapan Ardi tajam melihat ke arah Reza. Sok tahu lo. Gue seneng kalau lo udah mau move on. Gue harap lo bisa lupain masa lalu lo, ucap Ardi yang kemudian membuat keduanya terdiam. Reza memainkan bolpoinnya di atas meja. Ia tampak sedang berpikir yang jelas terlihat dari wajahnya. Gue udah nikah, ucap Reza pelan. Serius lo? Tanya Ardi. Ia kini mendekat ke arah sahabatnya itu. Reza menganggukkan kepalanya, ia tersenyum kecil. Gue gak tahu, protes Ardi. Jangankan lo, gue aja gak tahu. Lo dijodohin? Tanya Ardi semakin penasaran. Reza kembali mengangguk. Wah bener-bener, udah gak laku lagi ini sih sampai dijodohin, ledek Ardi kemudian. Justru gue limited edition, makanya gak bisa sembarangan, jawab Reza sombong. Anak siapa? Artis? Model? CEO atau sekretaris? Atau juga dia cuma gadis biasa? Jawab Reza memotong ucapan Ardi. Gadis biasa gimana maksudnya? Dia cuma ngajar sama ngurusin anak yatim piatu di panti asuhan. Cuma itu yang gue tahu. Gila lo, Za. Gak nyangka gue. Ardi memandang penuh kebanggaan pada Reza. 2 tahun ini tak ada satu gadis pun yang bisa menaklukkan lagi hatinya. Patah hatinya membuat ia enggan kembali membuka hati atau memulai suatu hubungan baru. Itulah sebabnya kedua orang tuanya menjodohkannya dengan gadis pilihannya. Gue juga gak nyangka, tiba-tiba nikah dan menjadi suami dadakan. Kini seolah senyum manis mengukir jelas di wajah tampannya.